Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Ya, ini ada satu pertanyaan yang bisa kita bahas. Apa pertanyaannya? Apa hukumnya nongkrong? Apa hukumnya nongkrong? Ustadz jadi ingat sebuah hadis. Jadi kalau kalian, kenapa Ustadz banyak tahu hadis? Ustadz tuh dauratul hadis ya. Dauratul hadis tuh Ustadz 2 tahun khusus siang malam sore belajarnya hadis. Hadis terus. Kitabnya bukan tipis-tipis kayak hadis-hadis kalian tuh, kitabnya segini-gini 6. Jadi kalau di pondok Ustadz itu ada setelah lulus aliyah maka wajib belajar hadis 6 kitab itu, kutubus sittah. Itu pagi siang malam belajarnya hanya hadis, nggak belajar nahu, nggak belajar fikih, nggak belajar yang lain, belajarnya hanya hadis. Di Ustadz pernah waktu di kelas itu membahas tentang hadis. Suatu ketika para sahabat itu sedang duduk-duduk di pinggir jalan. Duduk-duduk pinggir. Maka lewatlah Nabi. Nabi lewat melihat ada sahabat tuh lagi nongkrong. Lagi kumpul-kumpul di pinggir jalan. Ya kalau zaman sekarang tuh ya nongkrong lah. Nah itu sahabat dulu pernah begitu juga, kumpul-kumpul di pinggir jalan. Maka diingatkan sama Nabi, wahai pemuda, kalian ngapain, kurang lebihnya, kalian ngapain di sini? Sebaiknya jangan nongkrong, jangan duduk-duduk nggak jelas di sini. Maka para sahabat menjawab, kami ini pemuda yang biasa nongkrong Nabi. Kami kalau nggak nongkrong tuh susah, nggak bisa. Kami udah kebiasaan nongkrong, ngobrol-ngobrol bersama. Maka kata Nabi, oh kalau kalian nggak bisa meninggalkan kebiasaan itu, ya sudah. Kalau kamu nongkrong, harus menunaikan hak-hak nongkrong. Harus menunaikan hak-hak nongkrong. Apa itu hak-hak nongkrong? Pertama, kalau kamu kumpul-kumpul di pinggir jalan, ketika ada orang tersesat, maka tolonglah orang tersebut. Tolonglah orang tersebut. Arahkan, dia mau kemana itu arahkan, kasih tahu. Kalau misalnya ada sesuatu yang membahayakan di jalan, ambil, buang, singkirkan. Kalau misalnya ada orang yang butuh pertolongan di jalan, kamu tolong. Dan ketika nongkrong, usahakan membahas yang perkara yang bermanfaat. Nah itu kurang lebihnya gitu. Boleh nongkrong. Nongkrong itu boleh. Dengan syarat itu tadi, menunaikan hak-hak nongkrong. Banyak hak-hak nongkrong. Ya termasuk hak nongkrong menghilangkan perkara yang membahayakan di jalan. Ada batu disingkirkan, ada paku disingkirkan. Kalau misalnya ada orang butuh bantuan, motornya mogok, dibantu. Nah itu namanya hak-hak nongkrong, hak-hak jalan ya. Hak nongkrong itu bahasa kita lah. Tapi itu aslinya apa? Hak-hak jalan. Dan orang-orang pintar itu mereka juga sama, mereka juga nongkrong juga. Nongkrongnya tapi nongkrong yang berkelas. Kalau orang-orang zaman dulu, pemuda-pemuda zaman dulu, mereka nongkrong itu yang mereka bicarakan apa? Yang mereka bicarakan itu ya ilmu, hal-hal yang bermanfaat. Dulu pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia itu, pemuda-pemuda, mereka itu sering kumpul-kumpul untuk membicarakan bagaimana Indonesia ini bisa merdeka. Sultan Syahrir itu sering ngumpul-ngumpul sama kawan-kawannya
Akhirnya mereka membicarakan gimana Indonesia ini bisa merdeka. Itu kita merdeka itu salah satu sebabnya itu karena nongkrong juga. Pemuda-pemuda yang nongkrong zaman dulu, asbab pemikiran mereka, mereka berembuk, ngopi bareng, terus menyusun proklamasi, menyusun Pancasila dan sebagainya. Itu hasil dari apa? Dari nongkrong. Tapi nongkrong yang bermanfaat. Itu apa nggak nongkrong namanya? Kalau zaman sekarang kan namanya meeting kan, rapat itu bahasa kerennya. Kalau bahasa dulunya ya nongkrong aja itu. Ayo kumpul-kumpul kita yuk, ngapain? Bahas, misalnya bahas apa? Bahas usaha, bahas bisnis. Ya nggak apa-apa, itu kan nongkrong juga kan? Nongkrong nggak namanya itu? Nongkrong. Jadi kalau mau nongkrong, nih yang muda-muda, nggak apa-apa nongkrong, tapi bahaslah perkara yang bermanfaat. Karena banyak kebaikan-kebaikan yang terjadi di dunia ini itu asalnya dari nongkrong-nongkrong itu. Tapi nongkrong yang bermanfaat. Terus Wali Songo dulu sering mengadakan pertemuan di gua. Nongkrongnya di gua. Tapi nongkrongnya Wali Songo itu membicarakan pentingnya agama. Akhirnya negara kita bisa jadi negara Islam terbesar, yaitu dulu karena Wali Songo sering ngumpul-ngumpul membicarakan tentang bagaimana Islam ini bisa tegak di Indonesia ini. Itu ya apa nggak nongkrong namanya? Bahasa kerennya kan nongkrong. Tapi nongkrong yang bermanfaat. Jangan kamu nongkrong malah bahas-bahas yang nggak jelas. Ulat walid. Jadi banyak kebaikan-kebaikan sebenarnya yang kita rasakan sekarang itu hasil dari nongkrong-nongkrong mereka itu. Lagi ngopi, ngobrol, terus keluarlah ide. Akhirnya apa? Dari ide itu bisa menjadikan kebaikan untuk banyak orang. Asbab dari nongkrong. Sampai sini ada pertanyaan? Menindak soal? Apa?